Nah, kemudian selanjutnya yang paling telak ya menurut saya, kalau di buku Broken String itu dikisahkan oleh si Aureli ini, Bobby sebagai sosok yang kere dan di dunia nyatanya dalam klarifikasi Robby pun juga memunculkan karakter yang sama ya. Karena saya pernah mendengar langsung bahwasanya kalau seandainya bintang tamu itu tidak diundang di podcast Denny Sumargo, tetapi mereka ingin menyampaikan sesuatu hal penting seperti klarifikasi, maka bintang tamu itu yang harus bayar. Maka bintang tamu itu yang membayar ke podcastnya Denny Sumargo seperti itu. Dan dengan si Robby ini mengklarifikasi minta diundang itu kan mengindikasikan bahwa dia memang ya kere seperti yang ditampilkan di dalam buku Broken String tersebut ya. Hal yang paling saya syukuri sekarang ini adalah ketika buku tersebut sudah dirilis ya, bahwasanya Aureli itu sudah dalam keadaan pulih, sudah dalam keadaan bahagia, dan sudah dalam keadaan penuh cinta. Karena buku ini menurut saya sangat-sangat mencekam. Tetapi selain itu juga insightful ya. Untuk itu, pada video kali ini saya akan menyampaikan beberapa insight, lebih tepatnya lagi ada 5 insight yang ada di dalam buku Broken Strings karya Aurelie Moormans. Insight yang pertama, ini bagi yang belum tahu ya, apa itu sebenarnya child grooming. Jadi child grooming itu adalah suatu proses manipulasi psikologi yang umumnya dilakukan oleh seorang lelaki dewasa terhadap anak perempuan di bawah umur. Tujuan utama dari child grooming ini sebenarnya adalah tetapi seiring berjalannya waktu, apabila dirasa ada keuntungan lain yang bisa didapatkan oleh si lelaki dewasa ini, maka si lelaki dewasa ini juga akan memanfaatkan keuntungan tersebut, seperti keuntungan material dan lain-lain. Kemudian bagaimana prosesnya? Proses dari child grooming sendiri itu dilakukan secara bertahap ya, halus, pelan sekali, dan cenderung tidak kontras. Jadi awalnya si lelaki dewasa ini akan membiasakan dirinya untuk hadir dulu di kehidupannya si anak perempuan di bawah umur ini tadi. Baik itu di sekolah misalnya, kemudian seperti dalam kisah Aurelia di lokasi syuting, bahkan sampai main ke rumah. Dan itu sering ya, membiasakan dirinya hadir di kehidupan si anak perempuan itu. Kemudian yang kedua, membiasakan dirinya memberikan pertolongan. Jadi bantuan seperti apapun yang mempermudah urusan dari si anak perempuan ini tadi. Sehingga si anak perempuan ini terbiasa dan ketergantungan dengan sosok si lelaki dewasa ini. Kemudian selain itu juga pola-pola yang selanjutnya ya, merusak. Jadi merusak pertemanan si anak perempuan ini ya. Kemudian merusak kegiatan-kegiatan positifnya, baik itu sekolahnya atau ekstrakurikulernya, atau dalam kasus si Aureli ini proses syutingnya ya. Kemudian barulah masuk ke tahap merusak hubungan dengan keluarga. Sehingga si anak perempuan ini nantinya akan merasa bahwa dirinya memiliki hanya satu-satunya. Yang ia miliki satu-satunya itu adalah si lelaki dewasa ini tadi. Kemudian setelah itu barulah si lelaki dewasa ini akan mencari kelemahan yang sewaktu-waktu bisa dijadikan senjata untuk memperalat si anak perempuan ini tadi. Kurang lebih seperti itu sampai akhirnya si anak perempuan benar-benar terjebak di dalam grooming itu tadi atau di dalam toxic relationship itu tadi. Nah, kemudian untuk insight yang kedua. Dari buku Broken String ini juga yang ditulis oleh Aurelie ini berdasarkan kisah nyatanya, bisa kita tarik kesimpulan juga ya bahwa firasat orang tua itu memang cenderung menjadi alarm. Apakah sosok yang dekat dengan kita itu adalah sosok yang baik atau justru sebaliknya? Dan ada banyak sekali kasus-kasus seperti ini ya, ketika orang tua merasa bahwa sepertinya laki ini bukan laki-laki yang baik. Dan nyatanya benar, laki ini justru memberikan dampak yang tidak baik terhadap si perempuan ini tadi. Jadi firasat orang tua. Kemudian selanjutnya insight yang ketiga, bahwasanya pada tahun-tahun tersebut ya, tahun-tahun tersebut di dunia entertain itu
kuat sekali diskriminasinya terhadap artis pendatang baru. Dan ini bukan kali pertama saya mendengarkan kisah yang seperti si Aureli ini ya, bahwa ada banyak sekali kisah artis-artis pendatang baru, terutama yang di luar kota Jakarta, ya, yang mendapatkan perlakuan diskriminatif, baik itu dari eh, sesama artis ataupun kru atau orang-orang penting lainnya di balik layar. Itu insight yang ketiga. Kemudian untuk insight yang keempat, si Bobby ini bukan hanya memiliki ciri-ciri pengidap NPD ya, tetapi juga ciri-ciri psikopat. Mulai dari emosionalnya yang tidak stabil, yang awalnya dia marah, kemudian dia kejam, kemudian dia menyakiti, main fisik, kemudian tiba-tiba dia bersedih, dan akhirnya dia yang tantrum, kemudian dia yang merasa bahwa dirinya adalah korban. Di sini juga Bobby itu menampilkan ya, menampilkan karakter yang uh, bukan hanya terhadap sesama manusia, tetapi juga kepada binatang dan lain-lain. Bahkan dia mau menyakiti juga, begitu ya. Kemudian juga pola si Bobby dan si Robby di dunia nyata itu juga seperti template ya, persis plek ketiplek begitu. Di mana di dalam buku Broken String ini, si Bobby itu dikisahkan sebagai sosok yang lebih mementingkan kelihatannya ketimbang kenyataannya. Yang penting kelihatannya bahagia, walaupun kenyataannya tidak bahagia. Yang penting kelihatannya itu uh, walaupun kenyataannya tidak seperti itu. Yang penting kelihatannya seperti ini, walaupun kenyataannya tidak seperti itu ya. Di buku Broken String dikisahkan Bobby ini seperti itu, lebih memprioritaskan kelihatan ketimbang kenyataan. Dan ketika memberikan klarifikasi pun, si Robby ini ya, uh, dia lagi-lagi memunculkan karakter yang sama. Secara tidak langsung dia menampilkan karakter yang sama dengan memamerkan foto-foto pernikahannya, foto-foto liburan di Jogja, di Bali, dan mengeluarkan statement bahwa ini senyumnya si Aureli, dia bahagia kan di sini, senyumnya di sini gembira kan, ceria kan. Dia sempat mengeluarkan statement seperti itu. Kemudian lagi di dalam buku Broken String ini dikisahkan itu yang emosionalnya tidak stabil ya. Dan pada video klarifikasi pun, si Bobby ini memunculkan karakter yang seperti itu. Jadi awalnya dia menggebu-gebu sekali menjelaskan tentang ini dan itu, kemudian dia bersedih dan sampai akhirnya minta diundang di podcastnya Denny Sumargo. Itu memunculkan template yang sama, karakter yang sama. Dan yang selanjutnya adalah si Bobby ini A few moments later. Nah, kemudian selanjutnya yang paling telak ya menurut saya, kalau di buku Broken String itu dikisahkan oleh si Aureli ini, Bobby sebagai sosok yang kere, dan di dunia nyatanya dalam klarifikasi Robby pun juga memunculkan karakter yang sama ya. Karena saya pernah mendengar langsung bahwasanya kalau seandainya bintang tamu itu tidak diundang di podcast Denny Sumargo, tetapi mereka ingin menyampaikan sesuatu hal penting seperti klarifikasi, maka bintang tamu itu yang harus bayar. Maka bintang tamu itu yang membayar ke podcastnya Denny Sumargo, seperti itu. Dan dengan si Robby ini mengklarifikasi, minta diundang, itu kan mengindikasikan bahwa dia memang ya kere seperti yang ditampilkan di dalam buku Broken String tersebut ya. Nah, kemudian insight yang terakhir, ini yang paling penting menurut saya, yang paling utamanya menurut saya, yang paling membuat saya dan mungkin para pembaca juga bahagia ya, menjadi pelajaran untuk kita bersama. Bahwasanya setelah terlepas dari sosok si Bobby ini, selama Aureli masih mempertanyakan kelayakannya untuk lelaki lain, selama itu juga dia masih menarik lelaki yang problematik. Tetapi setelah dia fokus pada dirinya sendiri, memfokuskan energinya untuk diri dia sendiri, waktunya, seluruh perhatiannya untuk dirinya sendiri, barulah pada akhirnya dia mendapatkan cinta yang tulus. Bahkan sekarang, Aureli tidak hanya mendapatkan cinta dari pasangannya, tapi saya yakin puluhan ribu orang yang sudah membaca buku Broken String ini pasti jatuh cinta kepada sosok penulis dan juga jatuh cinta kepada karyanya. Dan
Itu yang menjadi poin utama bagi saya, dan saya ikut bahagia jika sekarang Aureli juga sudah merasakan kebahagiaan dan juga turut empati atas apa yang menimpanya di masa lalu. God bless you, Aureli. Oke, sampai di sini dulu video kita pada malam hari ini. Kalau kamu suka dengan video seperti ini, jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan tombol loncengnya supaya kamu tidak ketinggalan video-video lainnya. Sampai jumpa.